Halo, selamat pagi semuanya anak-anak Immanuel Kids. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Cici berharap kalian semuanya di rumah dalam keadaan yang sehat, kuat, dan bersukacita. Oke, pagi hari ini siapa yang benar-benar sangat bersukacita? Saking bersukacitanya kalian udah pakai baju bagus nih ya pagi hari ini ya. Hari ini belum Natal kita ya, belum ibadah Natal kita adik-adik ya. Hari ini masih ibadah seperti biasa. Tapi nggak apa-apa, Cici yakin ya. Sukacitanya sudah seperti sukacita di mana kita mau ibadah Natal. Pastinya dong. Oke, sebelum kita mau masuk ke ibadah kita, seperti biasanya, ayo kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Yuk, berdiri semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya, sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali bersekutu, beribadah Tuhan, walaupun hanya online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus tetap hadir dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak yang baik pimpin acara ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Berkati guru-guru yang akan memimpin pujian sampai kepada membawakan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memimpin kami semuanya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami semua juga Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersemangat, kami bersukacita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, seperti biasa. Sebelum kita masuk ke dalam pujian kita, ada pengumuman dulu ya adik-adik ya. Cici mau mengingatkan kepada kalian semua tentang beberapa hal yang sangat penting. Ya, yang pertama, mau diingatkan kembali bahwa minggu depan, hari Sabtu, tanggal 19 Desember, pukul 8 pagi, adalah Natal kita semua. Ibadah Immanuel Kids Natal secara online ya. Jadi adik-adik jangan lupa nonton bareng sama keluarga kalian. Kalau kalian mau ajak teman-teman kalian juga boleh ya. Bukan hari Minggu ya adik-adik ya, tapi hari Sabtu jam 8 pagi seperti biasa di YouTube kesayangan kita semuanya. Oke, terus yang kedua, setelah ibadah Natal selesai, di gereja di tempat ini akan diadakan pembagian hadiah. Kalau kalian belum mendengar pengumuman minggu lalu ya, pembagian hadiahnya akan diadakan di gereja. Betul sekali. Jadi kalian kalau mau mendapatkan hadiahnya kan harus datang ke gereja. Tapi harus dengan protokol, pakai protokol kesehatan ya. Apa aja harus pakai masker ya. Kalau sama orang tuanya pergi ke sini harus pakai masker. Kecuali adik-adik kalian ini bawah 2 tahun nggak harus pakai masker ya. Nah, akan diadakan pembagian hadiah setelah jam ibadah online. Seperti yang minggu lalu Cici kasih tahu bahwa ada jadwal pengambilan hadiahnya. Jadi nggak semua kalian datang di satu waktu ya. Ada jadwal pengambilannya sesuai dengan kelas kalian masing-masing. Nah, kalian bisa lihat di sini ya jadwal pengambilan hadiahnya. Cici akan bacakan. Dari jam 10 itu kelas Claudia dan kelas Philadelphia. Jam 12 kelas Immanuel dan kelas Lukas ya. Jam 2 kelas Matius dan kelas Dorcas, jam 3 kelas Maranatha, kelas Eklesia dan kelas Yohanes. Nah, bagi adik-adik yang lupa kelasnya di mana, yang perlu adik-adik tahu adalah kelasnya masih belum berubah ya, seperti tahun lalu. Masih sama, guru-gurunya pun juga masih sama, tapi mungkin ada yang berbeda ya. Sekarang ada kakak-kakak pengerja yang baru, tapi kelasnya masih sama. Jadi kalau misalnya tahun lalu anak-anak kelas Maranatha masih diajarin sama Cifani, kalian yang merasa diajarin sama Cifani, kalian masih juga masuk kelas Maranatha ya. Jadi jangan lupa, kalian harus ingat kembali mana kelas kalian, kemudian cek lagi, oh saya kelas Matius, pengambilan hadiahnya jam berapa ya? Jam 2. Kemudian adik-adik sewaktu datang ke sini untuk mengambil hadiah, adik-adik nggak boleh yang namanya nongkrong gitu ya. Nunggu-nunggu, nggak bisa. Jadi kalau misalnya mau ke gereja harus langsung ambil hadiah dan langsung pulang. Jadi adik-adik bilang sama mama papanya yang ngantar kalian ya pakai motor atau pakai mobil, papa, mama tunggu sebentar, jangan ditinggalin karena aku cuma mau ngambil
ya, habis itu langsung pulang lagi. Oke, jangan lupa ya, kasih tahu mama papanya ya, ke gereja cuman untuk mengambil hadiah saja. Kemudian adik-adik, Cici juga mau mengingatkan kepada adik-adik semua tentang pemenang kata-kata yang tersembunyi ya. Udah 2 minggu berjalan, semua katanya udah keluar. Kemarin tinggal tugas adik-adik mengatur kata-kata tersebut menjadi 2 kata di mana itu menjadi tema Natal kita. Kemarin Cici Fani udah menerima banyak WA nih dari adik-adik semuanya, tapi sayang sekali hanya 10 anak pertama saja yang akan mendapatkan hadiahnya. Nah, setiap anak-anak ini nanti yang bakal keluar namanya ya, kalian berhasil dan berhak mendapatkan hadiah spesial yang bisa diambil di tanggal 19 nanti ya. Jadi sekalian dengan kalian mengambil hadiah dan bingkisan kalian di tempat ini di gereja. Oke? Jadi ini dia 10 anak yang berhasil mendapatkan hadiah. Oke, wow, hebat sekali kalian. Congratulations, selamat ya. Jangan lupa mengambil hadiahnya ya. Tanya aja ke gurunya masing-masing, oke? Ya, itu pengumuman yang bisa Cici sampaikan pagi hari ini. Jangan lupa ingat ya, minggu depan hari Sabtu ibadah Natal kita tayang di YouTube jam 8 pagi. Dan setelah itu pengambilan hadiah dilakukan di tempat ini di gereja. Jangan lupa ya adik-adik semuanya ya. Oke, kita akan memulaikan ibadah kita. Belum lupa, kita mau belajar lagi satu lagu yang dari kemarin-kemarin udah kita pelajarin ya, supaya kita semua bisa dinyanyiin di hari Natal nanti. Oke, kita belajar sama-sama lagi lagu ini ya. Yang udah hafal, jangan lihat liriknya ya, sama-sama bareng Cici nyanyiin lagu ini. Yuk! Nyanyi ya. Saat ku ingat Natal, tak terkatakan Allah Bapa di sorga beri anaknya, lahir dalam palungan seorang raja, alam semesta kedua. Saat ku dengar Yesus Raja semesta, hatiku pun bersyukur, beri korban pujian seperti para gembala ikut terangmu. Ku mau meninggikan namamu. Refnya sama-sama. Bersuka dia lahir, bawa kedamaian melalui anaknya. Sekarang kegelapan telah sirna, karena juru selamat telah datang. Sekali lagi refnya. Hatiku bersuka dia lahir, sekarang kegelapan telah sirna, karena juru selamat telah datang. Yeay, puji Tuhan. Oke, kita akan memulaikan ibadah kita. Selamat beribadah adik-adik semuanya. Bye. Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Yesus Raja Damai telah lahir di dunia. Yesus, Yesus Raja Damai telah lahir di hatiku. Namanya Yesus, ya Immanuel. Namanya Yesus, Juru Selamat dunia. Namanya Yesus, Penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja Damai, Yesus, Yesus Raja Damai telah lahir di dunia. Yesus, Yesus Raja Damai telah lahir di hatiku. Namanya Yesus, ya Immanuel. Namanya Yesus, Juru Selamat dunia. Namanya Yesus, Penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja Damai, Yesus, Yesus Raja Damai telah lahir di dunia. Yesus, Yesus Raja Damai telah lahir di hatiku, telah lahir di hatiku, telah lahir di hatiku. Kusembah Dia, kusembah Dia, kusembah Dia Juru Selamat. Kusembah Dia, kusembah Dia, kusembah Dia Juru Selamat. Malam yang indah, bintang cemerlap, malaikat beritakan kabar gembira. Juru Selamat telah lahir. Gembala pun segera mencari di kota Daud, mereka jumpai. Juru Selamat telah lahir. Kuangkat tanganku, ku sembah Dia, Sang Juru Selamat yang lahir ke dunia. Ku nyanyikan lagu, ku sembah Dia, Sang Juru Selamat yang lahir ke dunia. Kusembah Dia, kusembah Dia Juru Selamat. Kusembah Dia, kusembah Dia, kusembah Dia Juru Selamat. Angkat tanganku, ku sembah Dia, Sang Juru Selamat yang lahir ke dunia. Ku nyanyikan lagu, ku sembah Dia, Sang Juru Selamat yang lahir ke dunia. Sang Juru Selamat yang lahir ke dunia. Sang Juru Selamat yang lahir ke dunia. Saat ku ingat Natal, tak terkatakan Allah Bapa di surga beri anaknya lahir dalam palungan seorang raja, alam semesta menyembahnya. Saat ku dengar Yesus Raja semesta, hatiku pun bersyukur, beri korban puja seperti para gembala. Ikut terangmu, ku mau meninggikan namamu. Hatiku bersuka, Dia lahir, bawa kedamaian melalui anaknya. Sekarang kegelapan
selamatlah datang. Hatiku bersuka Dia lahir, bawa kedamaian melalui anaknya. Sekarang kegelapan telah sirna, karena juru selamatlah datang. Sekarang kegelapan telah sirna, karena juru selamatlah datang. Sekarang kegelapan telah sirna, karena juru selamatlah datang. Hai adik-adik semuanya, gimana kabarnya? Pasti luar biasa. Haleluya, haleluya. Gimana pujiannya tadi? Pasti luar biasa. Kita memuji Tuhan dengan luar biasa. Apalagi dengan lagu-lagu Natal yang ada. Oke, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, kayak aja kita berdoa ya. Oke, ambil sikap yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Kami telah memuji Tuhan. Kami telah menyembah Engkau. Kami telah meninggikan Engkau ya Tuhan. Biarlah semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Engkau saja yang kami senangkan. Engkau saja yang dimuliakan Bapa yang baik. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, menjadi berkat bagi kami, menguatkan kami. Terima kasih, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati anak-anak sekolah minggu yang ada, berikan mereka hati yang baik, hati yang dengar-dengar, telinga yang dengar-dengar akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman-Mu tertanam, berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Udah siap? Udah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Udah siap. Sekarang kayak kasih waktu untuk menyiapkan Alkitabnya 5 detik. Oke? Kayak hitung ya. Cari Alkitab di mana, siapin ya. Ya, oke. 1 2 3 4 5. Oke. Oke, udah dapat semua Alkitabnya. Sekarang pegang Alkitabnya, ambil sikap yang baik, duduk dengan baik. Dan kalau dari HP dinonton, taruh dengan baik HP-nya, jangan dimainnya ya. Oke, dan kalau di TV dan jangan sambil main HP. Oke, oke, ambil sikap yang baik ya. Oke, siap. Adik-adik yang ada, sekarang kita ada di bulan Desember. Di bulan Desember adik-adik, apa yang adik-adik ketahui di bulan Desember itu? Apa yang adik-adik ingat di bulan Desember ini? Apa? Ayo coba. Di bulan Desember itu mengingatkan tentang apa? Coba. Apakah mengingatkan kita dengan sepatu baru? Apakah mengingatkan kita dengan baju baru? Atau apa? Ayo, ada yang tahu enggak? Ada yang tahu? Ayo angkat tangannya, siapa yang tahu? Mengingatkan kita dengan seperti ini. Kalau ada pohon Natal begini, mengingatkan kita tentang Natal. Itu dia. Mengingatkan kita tentang Natal. Bulan Desember itu mengingatkan kita tentang Natal. Apalagi lagu-lagu kita tadi, bahwa lagu-lagunya semua tentang Natal. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, apa sih Natal itu? Tentang apa sih Natal itu? Ayo, tentang apa? Memperingati apa sih tentang Natal itu? Ayo, ada yang tahu memperingati apa? Mengingatkan apa kita tentang Natal itu? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu mengingatkan kita tentang kelahiran
Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus lahir di mana coba? Ada yang tahu enggak? Tuhan Yesus lahir di mana? Apakah dia lahir di hotel? Apakah dia lahir di rumah mewah? Apakah dia lahir di mall? Atau di mana? Tuhan Yesus, firman Tuhan bilang, Tuhan Yesus lahir di gubuk seperti ini. Oke? Tuhan Yesus lahir di sebuah gubuk, kurang lebih sebuah gubuk. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kelahiran Yesus mengingatkan kita akan kasih Allah. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes. Di dalam Yohanes yang ketiga, ayat yang ke-16. Sudah dapat semuanya? Yohanes 3 ayat 16. Sorry. Bukan 14 tapi 16 ya. Udah dapat semua? Di Injil Yohanes yang ketiga ayat 16. Kayak nu baca ya, simak dengan baik-baik dan perhatikan Alkitabnya. Oke? Kayak nu baca ya. Begini firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, kelahiran Tuhan Yesus mengingatkan kita tentang kasih Allah yang begitu besar. Haleluya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, begitu besar kasih Allah bagi kita. Dia rela memberi anaknya yang tunggal. Ya, untuk menyelamatkan saya dan adik-adik semuanya. Ya. Kalau kita lihat di dalam Injil Lukas, adik-adik, bukan Lukas ayat yang pasal yang kedua, pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-6. Perhatikan di sana ya, itu di sana menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kayak nu baca ya. Lukas yang kedua pasal 1 sampai yang ke-7. Firman Tuhan begini bunyinya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang yang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga yang keturunan Daud. Ayat yang kelima, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya itu yang sedang mengandung. Ayat yang ke-6, perhatikan ayat yang ke-6 ya. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anak yang sulung, yang dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di dalam pasal ini menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ketika lahir Tuhan Yesus sangat tidak ada tempat bagi mereka untuk membaringkan Tuhan Yesus. Sehingga mau gak mau di dalam firman Tuhan bilang tadi bahwa Tuhan Yesus dibungkus dengan kain lampin. Terus dibaringkan di dalam palungan. Di palungan. Itu adik-adik mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita dengan rendah hati, dengan kerendahannya. Mengingatkan kita
kelahiran Tuhan Yesus dengan kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Ya. Kelahiran Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Ya, tidak pilih apakah itu dia lahir untuk orang kaya, apakah dia lahir di rumah yang mewah, enggak. Tetapi Tuhan Yesus hadir bagi kita, dia memperhatikan kita, dia mengasihi kita. Haleluya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan tentang kelahiran Yesus, ada begitu banyak di sana tentang menceritakan kelahiran Yesus dengan luar biasa. Ya. Dia menyetarakan dirinya dengan manusia di dunia ini. Dia setara dengan manusia di dunia ini. Kalau kita zaman sekarang, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sekarang anak-anak kalau punya ibu, kalau ini sekarang saat ini ada banyak yang lahir di rumah sakit, ya, lahir di rumah sakit, ada bidannya, ada dokternya, tetapi Tuhan Yesus tidak ada dalam cerita kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak lahir di rumah sakit, tapi dia lahir di sebuah kandang, di sebuah daerah yang terpencil, dan dibaringkan di dalam palungan. Nah, apa yang kita petik, apa yang kita ambil dari kelahiran Tuhan Yesus, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, apa yang perlu kita ingat dalam tentang cerita kebenaran firman Tuhan tadi, apa yang kita renungkan dengan kelahiran Tuhan Yesus tadi, yaitu satu, saya mau bilang lagi bahwa mengingatkan kita akan kasih Allah bagi kita. Ya. Walaupun keadaan saat-saat ini adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mungkin saat ini sangat-sangat tidak mendukung situasi yang ada dengan pandemik yang ada, COVID-19 yang ada. Kalau sebelum-sebelumnya, kalau kita Natal sekolah minggu mungkin rame, kita datang di gedung gereja. Tapi saat ini, Natal kita tahun ini diadakan secara online, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Tapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita. Karena kenapa? Ada kasih Allah yang besar bagi kita. Yang kedua, adik-adik, apa yang kita petik dari kelahiran Tuhan Yesus, apa yang kita perlu renungkan dengan lahirnya Tuhan Yesus, yaitu mengingatkan kita akan Tuhan Yesus. Dia rela merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Artinya kita sebagai anak-anak Tuhan juga, kita tidak boleh sombong. Ya. Kita tidak boleh sombong. Walaupun kita punya ini dan itu, punya rumah yang mewah, punya mobil, punya mainan yang bagus, punya HP yang bagus, itu tidak menjadi buat kita sombongkan. Tuhan Yesus aja merendahkan diri, dia lahir di tempat yang namanya gubuk atau yang dibaringkan di dalam palungan. Yang ketiga, dia yang gak dikasih oleh Tuhan, yaitu kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semuanya. Menyelamatkan saya dan saudara. Itu yang perlu kita ingat. Kedatangan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus bagi saya dan adik-adik semua mengingatkan kita bahwa dia yang menyelamatkan saya dan adik-adik sekalian. Nah, itu saja yang kayak Nu bisa sampaikan, bahwa bukan barang yang berharga yang kita tampilkan saat-saat ini. Bukan dengan sepatu yang baru, bukan dengan baju baru, bukan dengan pernak-pernik yang baru-baru. Dengan adanya Natal kita beli ini dan itu, dan sehingga kita sombongkan. Bukan. Tetapi mari izinkan Tuhan Yesus, kita ingat akan kelahiran Tuhan Yesus, bahwa dia lahir untuk saya dan adik-adik sekalian, memberikan damai, memberikan sukacita bagi kita semua. Nah, adik-adik sekalian, ada ayat hafalan bagi kita. Ada ayat hafalan, dan ayat hafalan ini jangan lupa nanti
di videoin dan terus dikirim di nomor WA seperti biasanya. Oke, nanti ada nomor WA di bawah sini ya, dikirim di seperti biasanya. Mari kita buka Alkitab kita lagi, ayat hafalan ini ya, di dalam Lukas yang kedua ayat 11. Lukas ayat hafalan, Lukas 2 ayat 11. Udah ingat semuanya? Lukas 2 ayat 11. Begini ayat hafalannya, kayak nu baca dan perhatikan ya, dan videonya nanti akan dikirim ya, dikirim di WA seperti biasa. Kayak nu baca, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, ayat hafalannya Lukas 2 ayat 11. Bunyinya begini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Tuhan di kota Daud. Bikin gerakannya sebebas-bebasnya. Gimana gerakannya? Bikin gerakannya ya sebebas-bebasnya dengan bagus. Oke? Kirim di WA nanti seperti biasanya. Oke? Itu saja adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Itu saja cerita kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus lahir bagi kita semua. Saat ini kita akhiri renungan cerita kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Lipat Alkitabnya. Tutup Alkitabnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Mengingatkan kami akan kasih Allah bagi kami. Mengingatkan kami akan kemurahan Tuhan bagi kami. Biarlah kelahiran-Mu memberikan kami sukacita. Memberikan kami damai sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa buat anak-anak kids yang ada. Tuhan berkati mereka. Mulai dari yang kecil sampai mereka yang udah sekolah sampai SMP. Tuhan memberkati mereka. Engkau berikan mereka kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Berkati mereka dalam pendidikan. Dalam masa-masa ujian mereka Tuhan, Engkau memberkati dalam ujian mereka beberapa minggu ini Tuhan. Engkau tolong Bapa, Engkau berikan mereka hikmat, kepintaran yang dari Allah menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berkati keluarga mereka ya Tuhan. Kedua orang tua mereka, seluruh kakak adik mereka. Tuhan berkati, berikan mereka kesehatan, kekuatan. Terlebih-lebih Tuhan Engkau jauhkan dari mereka dari sakit penyakit. Segala penyakit yang menakutkan saat-saat ini. Engkau jauhkan, kami tolak dalam nama Yesus. Engkau tutup bungkus anak-anak Kids Immanuel Garut yang ada. Engkau jagai lindungi mereka ya Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan menjadi bagian anak-anak Kids Immanuel Garut yang ada. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kebutuhan keperluan mereka Engkau Allah mencukupkan, Engkau Allah menyediakan. Terima kasih, hanya di dalam tangan-Mu kami serahkan anak-anak Kids yang ada. Tuhan pelihara dan Tuhan jagai lindungi mereka. Kami akhiri pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu, Engkau Roh Kudus terus ingatkan anak-anak sekolah minggu yang ada. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus terus berbicara bagi anak-anak yang ada. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami akhiri cerita kebenaran firman Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, ketemu lagi deh sama Cici Fania. Gimana ibadahnya? Puji Tuhan, luar biasa ya. Siapa yang dengerin firman Tuhannya dengan sungguh-sungguh? Ayo, jangan lupa ya ayat hafalannya dihafalkan. Karena Cici yakin anak-anak yang rajin pasti akan mendapat berkatnya ya. Oke. Karena ibadah kita sudah selesai, yuk sama-sama bangkit berdiri semuanya. Ayo bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Jangan ada yang lari-lari dong, jangan ada yang jalan-jalan dong. Kita masih ibadah loh, kita belum tutup dalam doa. Yuk, semuanya udah bangkit berdiri. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kepemimpinan Tuhan. Penyertaan Tuhan dalam ibadah kami di pagi hari ini. Berkati Tuhan semua guru-guru yang sudah memberkati kami, anak-anak Tuhan dengan pelayanan mereka yang ada Tuhan. Berkati supaya sukacita Tuhan
menjadi bagian dari kehidupan mereka. Terima kasih Bapak yang baik, buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah juga, Tuhan mari berikan kesehatan, berikan sukacita, berikan semangat selalu Tuhan, biar mereka melakukan segala aktivitasnya, biarlah semuanya itu juga bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami akan tutup ibadah kami pagi hari ini, kami terima dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Hari Sabtu ya, kita mau Natalan ya secara online. Oke, sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dah.